selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar para peserta didik semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, senang sekali Pak Nino dalam kesempatan kali ini bisa membuat video lagi untuk menambah wawasan Anda tentang musik, ya, tentang pelajaran musik. Yang mana kemarin kita sudah mempelajari tentang notasi, ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari notasi. Notasi itu adalah simbol yang digunakan untuk melukiskan sifat nada, ya. Ada dua macam, notasi angka dan notasi balok. Notasi angka itu menggunakan angka, ya. Melukiskannya menggunakan angka. Terus notasi balok yaitu menggunakan gambar khusus yang itu sangat lengkap sekali dan biasa digunakan oleh para musisi-musisi maupun arranger, ya, atau orang yang biasa membuat lagu itu biasa menggunakan notasi balok, ya. Ya, kali ini kita akan mendalami tentang notasi balok, ya. Jadi notasi balok itu tidak hanya kita menuliskannya dalam bentuk seperti kemarin itu, ya, bentuk dan nilainya seperti kemarin, namun juga ada cara khusus atau caranya bagaimana kok itu bisa berbunyi, ya. Jadi kalau notasi angka itu biasanya menggunakan garis yang panjang yang kita namakan birama, ya. Untuk meletakkan notasi angka. Notasi balok juga seperti itu, ya. Jadi ada yang disebut sebagai garis birama. Seperti apa bentuknya? Kita lihat saja. Baik, ini yang disebut sebagai garis paranada, ya. Yaitu garis yang biasa digunakan untuk meletakkan notasi balok, ya. Jadi supaya notasi itu bisa berbunyi, kita perlu menggunakan ini, ya, garis paranada ini yang mana berjumlah 5 garis, ya. 5 garis di sini dimulai dari bawah, ada garis 1, garis 2, garis 3, garis 4 dan garis 5, ya. Jadi ada garis 1, ada garis 2, garis 3, garis 4 dan garis 5. Notasi yang biasa diletakkan di garis-garis ini, ya. Ini disebut sebagai notasi garis, ya. Notasi garis. Ini, ya. Notasi garis. Terus Pak, apakah hanya garis saja seperti ini? Tidak, ada juga yang disebut sebagai spasi, ya. Spasi 1, ada spasi 2, ada spasi 3 dan ada spasi 4, ya. Jumlahnya ada 4 spasi di sini. Jadi notasi yang ada letaknya di seperti ini, ya, di spasinya masing-masing garis paranada ini disebut sebagai notasi spasi atau not spasi, ya. Not spasi seperti ini, ya. Ada not spasi. Ya, ini. Oh, sama. Ya, di sini, ya. Ini adalah not spasi. Biasanya ini bentuknya penuh memenuhi spasinya, ya. Ketika menggambarkan seperti itu, mohon maaf, ya. Terus kalau notasi garis biasanya hampir memenuhi garisnya, ya. Jadi hampir nabrak ke spasinya, ya, seperti itu. Ini juga tergantung bentuk garisnya, lebarnya seperti apa, ya. Inilah garis paranada dan peletakan notasinya, ya. Itu seperti ini. Mohon maaf, ini kurang rapihnya, saya rapikan. Oke, seperti itu, ya. Nah, Pak, nih kita lihat kok bentuknya ada yang tangganya ke atas, ada tangganya ke bawah. Nah, ini bisa ditambahkan di catatan Anda, ya. Jadi notasi yang berada di garis ketiga ke bawah, yang mana artinya juga selain garis juga ada spasi, ya, ke bawah, itu tangkainya selalu ke atas, ya. Kita lihat 1, 2, ya. Ini tangkainya selalu ke atas, 3 ini juga ke atas, ya. Nah, notasi yang berada di garis ketiga ke atas, garis ketiga ke atas maupun yang spasinya juga, ya, itu tangkainya selalu ke bawah, ya. Contohnya ini, ya, kurang penuh ke bawah, ya. Terus ada lagi di sini juga di atas garis ketiga, toh ini ke bawah,
ya. Kasih garis bantu lagi di atas di sini. Iya, ke bawah, ya. Setiap not yang berada di garis ketiga ke atas, ya, baik dia di garis maupun di spasi itu bentuknya ke bawah, ya, seperti itu. Nah, Pak, kalau yang berada di tengah-tengah garis ketiga seperti apa? Ya, not yang berada di garis ketiga pas atau berada di pas garis ketiga, ini biasa rangkainya pilih salah satu, boleh ke atas, boleh ke bawah ya. Pilih salah satu, tidak dituliskan dua-duanya seperti ini. Ini hanya contoh saja. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, not yang berada di garis ketiga ke bawah, baik di spasi maupun di garis itu biasa tangkainya ke atas, ya, ke atas. Not yang berada di garis ketiga ke atas, baik di garis maupun di spasi, tangkainya selalu bergerak ke bawah, ya. Sementara not yang pas berada di garis ketiga itu tangkainya ke atas atau ke bawah. Pilih salah satu, seperti itu. Baik, setelah tadi kita mengetahui tentang meletakkan notasi balok, selanjutnya kita masuk ke yang namanya adalah tanda kunci, ya, tanda kunci. Ini penting sekali untuk kita pelajari. Tandanya untuk apa? Tanda kunci digunakan untuk meletakkan letak titik nada atau identitas dari nada kunci yang digunakan, ya. Tanda kunci di sini ada 3 macam, yaitu ada kunci G atau yang disebut sebagai kunci biola. Ini biasa digunakan oleh banyak sekali instrumen musik, ya. Terus ada kunci F. Ini adalah yang biasa digunakan untuk penyanyi atau piano, ya, yang mana memiliki nada lebih rendah, ya, tingkatan nadanya ketika menggunakan kunci F ini lebih rendah. Lalu ada kunci C, ya, yang mana ini letaknya di tengah-tengah, ya, seperti itu. Nah, penulisannya seperti apa? Oke, kita coba dari kunci G, ya. Di sini sudah tersedia notasi balok. Nah, kunci G gimana membuatnya? Kita coba fokus ke garis kedua, ya. 1, 2. Garis kedua di sini kita kasih titik di sini, ya. Lalu kita kasih lingkaran mengitari garis ketiga, putar ke atas, lalu tarik ke bawah, ya. Garis ketiga, putar ke atas, tarik ke bawah, ya. Seperti ini. Mohon maaf agak sedikit kaku. Kita buat lagi, ya. Ya, seperti ini. Hop, ya. Ya, seperti ini. Kita buat lagi. Silakan dipelajari di rumah, ya. Dicoba sendiri. Ya, sampai bagus paling tidak seperti ini, ya. Ini percobaan. Ya, seperti ini. Jadi tidak perlu harus besar-besar, ya. Ini yang salah, mohon maaf. Yang betul seperti ini, ya. Ya. Ini adalah kunci G, ya. Ini digunakan untuk mengetahui letak nada G, yang mana letaknya di garis ke berapa? Kedua, ya. Iya, di sini ini adalah nada G, ya. Nada G. Atau kalau dalam ini bisa disebut sol. Kalau mungkin nanti kalian menggunakan tangga nada C mayor. Berikutnya adalah kunci F, ya. Letaknya di sini di garis keempat, bikin titik dulu nggak masalah, terus ditarik set, ya, ke bawah, terus kasih titik di belakangnya, ya. Ini adalah kunci F. Bikin lagi, kita coba lagi sampai bagus, ya. Mohon maaf, ya, seperti ini, ya, ya, atau seperti ini. Nah, ya, kunci F. Jadi untuk meletakkan di mana atau mengetahui di mana letak nada F, yaitu di garis ke-4. Ya, ini F atau Fa. Ya, seperti itu. Terus kunci C, ya, kunci C bentuknya seperti ini. Ini mudah sekali dibuatnya. Ya, jadi buat garis dulu 2. Terus kita, ya, bikin lingkaran seperti kupu-kupu, ya. Bikin lagi, boleh, ya,
seperti ini. Ini digunakan untuk mengetahui letak nada C. Ya, di sini. Atau seperti ini juga boleh. Pilih salah satu ya, seperti yang saya sebutkan tadi. C. Ya, seperti itu. Ini contohnya seperti ini, namun juga ketika penulisan nantinya tergantung tangga nada yang digunakan, tangga nada apa, ya. Karena di sini kita berbicara tentang C mayor, artinya C di sini kita sebut sebagai do, ya. Apa nanti sebagai F, ya, G dan sini sebagai sol, seperti itu. Ya, baik, mungkin bisa ada yang bisa Pak Nino sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti silakan di rumah dicoba sendiri bagaimana cara menuliskan notasi atau meletakkan notasinya itu di garis bilangan yang tertentu seperti apa, dan coba buat tanda kunci, ya. Bagaimana tanda kunci, di situ ada kunci G, ada kunci F, dan kunci C. Silahkan dibuat bentuknya sebagus mungkin, ya. Kalau misalnya kalian butuh contoh yang lebih konkret lagi juga bisa lihat atau searching di internet, ya, seperti itu. Untuk minggu depan kita akan belajar langsung bagaimana cara menuliskan notasi balok, ya, seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung tanya Pak Nino di chat dulu langsung, atau mungkin melalui WA Pak Nino secara personal, ya, seperti itu. Sobat Nino tetap jaga kesehatan selalu, ya, tetap jaga selalu kesehatannya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan segera bisa kita tatap muka nantinya, ya. Pada akhiri, sampai jumpa di kesempatan, tetap sehat selalu. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.